guys. Aduh, sampai bingung mau mulainya gimana. Karena selain kejadiannya akan gue bahas di episode kali ini, gue rasa yang menandinginya itu hanya waktu Virgil Abloh itu meninggal dunia. Kemudian sekarang dunia nggak cuma sneaker world, tapi dunia entertainment, dunia fashion, dunia pop culture dihebohkan dengan berpisahnya Kanye West dan Adidas. Kita bahas yuk. Welcome back to The Sneakers. Oke guys, gue sengaja pegang handphone di sini karena ada beberapa berita dan catatan yang emang gue pegang di sini demi kesahihan atau kelejitan apa yang akan gue bicarakan gitu ya. Gue tidak mau ngasih satu fakta urutan segala macam karena gue lately sebenarnya nggak begitu into Kanye West shoes lagi gitu ya. Jadi Yeezy udah setengah keluar dari kepala gue sampai kemarin tuh gue pengen bikin video tentang si MNVN laceless yang gue post kemarin di YouTube. It's just because of the design is very good. The design is solid. Gue senang dengan sepatu laceless, jadi gue beli dan gue ceritakan di YouTube ini. Tapi ya, ini cukup mengejutkan karena gini, the whole point dari semuanya itu gue cuma mau mengutarakan sayang banget gue menganggap biar bagaimanapun ya, gue sempat ikut sebuah course online mengenai sneakers yang diadakan oleh satu universitas di New York, dan di sana jelas-jelas sebutkan bahwa ada dua sosok yang mengubah fashion retail, sneaker world ya, menjadi towards a modern era. Yang pertama adalah Michael Jordan, endorsement yang sangat berhasil dan sampai sekarang nggak ada tandingan ya, the Jordan brand. Yang kedua adalah Yeezy yang Kanye West, endorsement atau signature agreement antara satu brand dengan satu entitas non-atlet ya, musisi artis paling tersukses, paling terbesar di dunia, Kanye dan Adidas. Yeezy is exactly the biggest collaboration on planet Earth, di bumi ya. Ya, jadi kayak karena hype-nya begitu panjangnya, numbers of selling-nya itu juga gila-gilaan. Yeezy menyumbangkan 10% dari pemasukan Adidas secara keseluruhan, yang mana kalau ditaksir pemasukan dari kuartal keempat 2022-nya aja itu sekitar 249 juta euro. Gede banget men, gede banget. Itu hanya 10% dari 90%-nya ya udah untuk Adidas saja gitu ya. Cuman bergabungnya Kanye sebagai kolaborator Adidas itu ngasih satu nafas baru di dunia persnikeran, di dunia fashion bahkan ya, di dunia artist as hip hop musician, yang mana lo bisa ternyata ya nggak cuma sekedar menjadi hip hop musician aja, nggak sekedar menjadi musisi aja, figur aja, artis aja, tapi lo juga bisa berkarya melalui sebuah IP, intellectual properties yang lo ciptakan sendiri, digabungkan dengan brand dan menghasilkan sebegitu banyaknya profit gitu ya. Model bisnis baru di sebuah dunia permusisian, perartisan ini yang ada di Amerika sana. Practically, Kanye lumayan mengubah haluan atau membuka pintu, ngasih contoh ke semuanya. Bahwa hal seperti ini tuh mungkin desainnya juga menurut gua nggak ada yang jelek, keren sama Kanye dibantu oleh Steven Smith, an iconic designer. Jadi kalau suka bertanya, dia jago banget ya desain sepatu. No, nggak dia sendiri, dia ada Steven Smith. Steven Smith ini yang ngedesain New Balance 1500, mana ya sepatunya? Boleh nggak di sini? New Balance 997, New Balance 574, New Balance 550, Reebok Instapump Fury, dan banyak sekali sepatu Yeezy. Oke? He got an iconic designer sitting beside him, helping him build the silhouette over the brand. Jadi kayak gitu, gila kan? Ya, oke. Dan pinnacle banget gitu ya, gila banget kolaborasinya tuh ya. Sampai Kanye semenjak pandemi kayaknya tuh jadi kayak orang pemarah gitu loh. Ya nggak sih? Ya, lo kalau ikut trendingnya Kanye di Twitternya ataupun di Instagramnya yang akhirnya ngeblok dia, itu kayak nih orang sakit. Kenapa ya gitu ya? Gue nggak mau bilang sakit jiwa, kayak it's a wrong term. Tapi kayak ya aneh aja, geblek aja gitu menurut gue. Kayak kok dia nggak mikirin apa yang dia ucapkan ya.
kontroversi tuh banyak banget, and it's a downfall for him gitu. Jadi ada dia ngomong aduh banyak sekali deh gimana dia terus mencela-cela, lalu dia bersikeras untuk masuk duduk di dalam salah satu board of directornya Adidas, ya. Kemudian kerjasama dengan Gap yang kurang begitu lancar ya, karena katanya kesalahan Gapnya di mana harganya tuh lebih mahal daripada yang harusnya ada store beneran tapi nggak ada gitu ya. Dan konon katanya Adidas pun ngejanjiin ada retail store Yeezy yang menurut gue sedikit nggak masuk akal, karena ya the success of the brand make the items sold out instantly. Gimana mau ada toko kalau nggak ada barangnya? Ngerti nggak lo? Ngerti kan? Ya, gitu kan. Jadi kayak gitu. Dan nggak tahu, mungkin ini adalah kulminasi, ini adalah numpuknya marah-marahnya dia sehingga dia went crazy dan dia menumpahkan segala amarahnya ke segala arah gitu ya. Ya, gua garis bawahi ke segala arah. Karena setiap yang berinteraksi dengan dia itu kayak tuh berujung nggak lancar aja ujung-ujungnya gitu ya. Oke, kemudian dibumbui lagi oleh kemarin pada waktu Paris Fashion Week dia nulis White Lives Matter. Gua sih sebagai orang Indonesia, gua jujur nggak begitu relate dengan kasus yang di sana. Black Lives Matter, White Lives Matter gitu ya, kayak ya kita punya banyak sekali problem yang di Indonesia, jadi nggak begitu relate ke sana. Tapi itu menciderai, katanya di sana menciderai tujuannya dari Black Lives Matter, di mana banyak sekali orang kulit hitam teraniaya di sana kayak gitu ya. Satu itu, yang kedua George Floyd yang sempat terbunuh oleh salah satu polisi Amerika karena dicekek lehernya. Menurut dia itu hanyalah rekayasa, dan itu membuat marah keluarga George Floyd, nuntut dia sebanyak, gue lupa, $25 miliar apa berapa, gue lupa ya angka persisnya. Gue akan mencoba tampilkan di sini. Dan itu ngundang rupanya banyak sekali pihak yang kayaknya udah sebel banget sama Kanye duluan untuk nge-cancel Kanye, gitu ya, macam-macam gitu ya. Dan finalnya adalah ketika dia berbicara dalam salah satu interviewnya menjadi seolah-olah ada orang yang antisemitis, yaitu orang yang anti terhadap Yahudi, terhadap Jew, gitu ya. Thing about it, me and Adidas is like, I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop me. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Again, gue nggak begitu relate, tapi mengingat dia tinggal di Amerika, di mana mungkin most of the people, key person di Amerika adalah orang Yahudi, orang Jew, dan itu menyakiti perasaan. Yang paling penting sebenarnya bukan gitu-gituannya sih. Yang paling penting adalah lo mengumbar kebencian gitu ya, yang mungkin itu menjadi damage bagi berbagai macam brand. Lo sangat sering sekali mengumbar kebencian, sehingga ya hate speech gitu ya. Jadi itu nggak selaras lagi dengan jalannya beberapa brand, dan itu menyebabkan Kanye ya, gue sampai punya listnya ya. Oke, jadi Kanye di drop, salah satu yang paling besar adalah oleh Balenciaga nggak akan bekerja sama lagi dengan Kanye. Majalah fashion terbesar di dunia, Vogue, melalui editor-in-chief yang sangat ikonik ya, Anna Wintour, memutuskan hubungan dengan Kanye di drop oleh talent agency-nya CAA ya, Kanye di drop oleh lawyernya ya, Kanye di restrict oleh Instagram dan Twitter. Oke, ada film dokumenter tentang Kanye baru ya yang sudah selesai dibatalkan juga. Dan terakhir adalah Adidas ini punya banyak sekali pressure dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kolaborasinya dengan Kanye West, memutusnya, padahal kontraknya harusnya masih sampai 2026, tapi udah harus sih. Jadi kayak dia kena pressure untuk, lo mendingan putusin dah Kanye ya, karena anti-Semitis adalah sesuatu yang dilakukan Nazi pada zaman dulunya, di mana Jerman itu bersusah payah untuk menghapus, untuk tidak mengasosiasikan negaranya dengan apa yang Hitler lakukan pada zaman dulu. Ngerti nggak? Nazi is a big fail untuk Jerman. Dengan Kanye berkata seperti itu dan bekerja sama dengan company Jerman, seolah-olah Adidas mengiyakan bahwa yes, we are those anti-Semitic countries, tapi kan nggak mau kayak begitu ya. Sahamnya Adidas terjun bebas ya, dan kalau katanya beberapa analis dan beberapa advisernya Adidas mengatakan sebaiknya di cut down aja. Ini kalau nggak salah disampaikan dan ditulis oleh kantor berita Bloomberg, dan udah akhirnya kemarin pagi di pengumuman pagi waktu sana ya, waktu Eropa, waktu Jerman, Adidas mengumumkan menyelesaikan, memutus effective immediately ya, berlaku saat itu juga
segala hubungan dengan Kanye menghentikan, ya gue ribet banget ngomongnya, menghentikan produksi Yeezy dan tidak akan membayar Kanye West lagi untuk royalti seperti Yeezy ke depannya. Gue nggak tahu itu legal atau tidak ya. Dan Adidas mungkin akan kehilangan pemasukan sebesar 249 euro di kuartal 4 untuk pemasukan annualnya, dan itu akan dilaporkan nanti di laporan terhadap para shareholders gitu, karena Adidas sendiri sudah IPO, sahamnya bisa dimiliki oleh publik, therefore hal-hal semacam itu harus dilaporkan di laporan keuangan tahunan Adidas. Dan that's how menurut gue one of the greatest, one of the most successful collaboration in our era comes to an end, and that leaves Jordan Brand sebagai satu-satunya kolaborasi project yang paling berhasil menurut gue. Harusnya Kanye West menjadi konten dari Jordan maksud gue ya, tapi nggak akan terjadi karena ya udah, ya basically udah nggak ada lagi. Dan gue pun sebenarnya juga sekarang udah melihat produk Yeezy itu ya semenjak Kanye itu jadi aneh, nggak terasosiasikan lagi oleh Kanye, beda sama Human Race-nya Pharrell gitu ya. Gue ngeliat tulisan Human Race tuh gue langsung teringat Pharrell, tapi gue ngeliat Yeezy gue nggak langsung teringat Kanye ya. Gue mesti kayak workout dulu kayak oh ya ini Kanye. Tapi kalau gue ngomongin Yeezy, kita ngomongin Yeezy ya, dan gue yakin banyak teman-teman di Indonesia juga melakukan hal serupa ya, itu nggak langsung terlihat sama Kanye gitu ya. Simple, kita di Indonesia, dia di Amerika ya. Kita udah punya banyak urusan di negara kita sendiri ya. Satu IP itu nggak langsung pasti berhubungan dengan si kreatornya bagi kita gitu. Dan gue cukup menyayangkan karena this shoe ya, ini gue suka banget. Ini menurut gue sebelum rame Dead Shoe, dia salah satu yang nge-trigger Dead Shoe. Kemudian Balenciaga melakukan hal serupa, dan ini salah satu yang paling nyaman. Yeezy 700 V2 Static ya. Ini nyaman banget. Gue udah sempet punya, gue jual, gue beli lagi. Kan saking enaknya, dan dulu saya salah, jadi sekarang gue beli dengan size yang lebih tepat. Dan gue sangat amat suka dengan sepatu ini. Gue garis bawahi, gue sangat amat suka dengan sepatu ini, therefore sampai gue beli 2 kali gitu ya. It's a very fine material, mesh, leather, boost, all man. Dan desainnya sangat amat nyebrang banget, ahead of its time. Jadi gue juga punya foam runner, gue juga punya slides, gue juga punya yang kemarin itu KNTM Quantum, gue juga punya banyak. Jadi kayak selepas 350 V itu tuh desainnya menurut gue sangat inovatif, sangat advance, tapi sangat disayangkan Kanye dan Adidas harus berakhir seperti ini ya. It's too bad. Akankah harganya naik atau enggak? Gue nggak tahu. Mungkin akan naik di beberapa siluet tertentu aja, karena sekarang pun nggak usah Kanye selesai sama Adidas, harga juga udah tinggi. Salah satu di Yeezy 350 V1 Dirt Sold Off dan 750 yang sama sekali belum pernah di retro. Dan kalau kalian punya 750, jackpot man, nggak pernah ada lagi. Gitu ya. Oke, dan itu sih mungkin pandangan gue terhadap Kanye. Gue sangat menyayangkan aja gitu, karena gue seneng banget sama karya-karyanya Kanye, terutama di album Registration, kemudian di 808 Heartbreak ya. Yeezus gue juga suka, kolaborasi dengan Jay-Z gue juga suka. Jadi music wise is a genius, tapi sayang sekali harus menjadi seperti ini gitu ya. Ini jadi pelajaran sebenarnya buat brand, buat kolaborator lainnya, bahwa ya lo nggak boleh what goes around comes around. Nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh merasa paling di atas ya. Harus sama-sama, namanya kolaborasi harus win-win, dan jangan sampai lupa diri. Human haven't not supposed to have that kind of power, maksud gue gitu ya. Ini power ketika datang ke Kanye West jadinya seperti itu. Powers amplify people. Ini jadi satu perenungan. Kalau lo dan gue dikasih power sebesar itu, kira-kira kita banyakan ngambil hak orang, atau justru kita bakal lebih banyak memberikan untuk orang lain? Gua ahli teologi. Yeezy and Adidas is over. See you on the other episode of The Sneakers.